Yuk, silakan kalian siapkan buku tulis dan catat materi yang akan Anti berikan hari ini. Nah, materi yang hari ini Anti akan berikan yaitu pembuatan benda-benda yang berasal dari kayu dan kertas. Nah, kalian tahu nggak sih, jika kalian lihat benda-benda di sekitar ruangan kalian sekarang atau di rumah kalian, pasti ada kan yang berasal dari kayu. Nah, kira-kira gimana sih cara pembuatan benda-benda tersebut? Nah, yang pertama, Anti akan menjelaskan bagaimana kayu itu bisa didapatkan. Nah, kayu berasal dari sebuah pohon. Nah, ketika kita menggunakan benda-benda dari kayu, berarti kita juga menebang satu pohon, dimanfaatkan menjadi benda-benda tersebut. Nah, sebuah pohon akan ditebang lalu dipotong menjadi kayu-kayu gelondongan atau yang disebut dengan log. Nah, makanya kalian harus menjaga kelestarian hutan ya, karena barang-barang yang terbuat dari kayu itu sama juga dengan menebang satu pohon. Nah, selanjutnya kayu-kayu gelondongan tadi akan dibawa ke sebuah pabrik untuk diolah menjadi bahan-bahan atau benda-benda yang ada di rumah kalian. Contohnya seperti meja, kursi, figura, lemari, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda itu yang perlu kalian tahu termasuk benda padat, karena kayu merupakan material padat. Jadi benda-benda itu termasuk benda yang bersifat padat. Nah, selain itu juga berkaitan dengan pembuatan kertas. Kenapa sih kok itu bisa berkaitan? Karena kertas juga berasal dari bahan dasar kayu, lebih tepatnya serat kayu. Nah, kertas merupakan sebuah media tulis yang kalian gunakan untuk menulis, menggambar, atau membuat sebuah prakarya. Nah, kenapa kok kertas itu cocok untuk digunakan sebagai media tulis? Karena kertas itu bisa menyerap air atau menyerap material yang ada di dalam pensil kalian, yang ada di cat air kalian, dan yang ada di krayon kalian. Nah, itu alasannya mengapa kertas cocok digunakan sebagai media alat tulis. Lalu, kalian tahu nggak sih bagaimana cara kertas itu bisa terbentuk? Nah, Anti akan jelaskan secara sederhana aja ya. Jadi, awalnya sebuah pohon akan ditebang untuk diambil kayunya. Nah, kayu yang sudah dipotong menjadi gelondongan-gelondongan itu akan dibawa ke sebuah pabrik. Nah, di pabrik ini nanti kayu itu akan diolah, diambil serat kayunya, lalu diberi bahan-bahan kimia untuk merekatkan kayunya dan jadilah sebuah kertas. Nah, kumpulan kertas akan disatukan menjadi sebuah buku. Nah, buku itulah yang kalian manfaatkan sebagai media tulis. Selain itu, kertas ini juga bisa didaur ulang loh. Kalian jika memiliki kertas-kertas yang sudah tidak digunakan, kalian bisa potong kecil-kecil, lalu direndam di dalam air sampai menjadi bubur, diberi lem atau bahan perekat lainnya, lalu kalian cetak di media yang tipis, dikeringkan, dan jadilah kertas daur ulang. Nah, kertas daur ulang itu biasanya bisa digunakan untuk prakarya, membuat kotak pensil, atau membuat pembatas buku, dan lain sebagainya. Nah, kan kalian sudah tahu bagaimana proses pembuatan dari kayu dan kertas tadi. Benda-benda yang dihasilkan dari kayu dan kertas termasuk benda padat. Nah, benda padat akan memiliki sifat yang keras dan permukaannya bisa kalian rasakan. Sekian materi dari Anti tadi. Kalau kalian masih belum paham, silahkan kalian berikan pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share, like video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.